Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Primus Pak Anzia Tadikan. Saya merupakan mahasiswa dari IAIN Langsa dengan mengambil program studi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan seorang lansia. Baik, lansia itu adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Bahkan Badan WHO Dunia, yaitu World Healthy Organization, dan sumber-sumber lain itu menyatakan bahwa mereka mendefinisikan bahwa lansia itu adalah proses penuaan yang terjadi pada akhir tahap hidup manusia. Baik. Jadi, dalam perkembangan lansia itu terjadi perubahan dari segi fisik, psikologis dan juga sosial, yang dimana dalam fisik mulai nampak penuaan seperti rambutnya sudah mulai gugur yang mengalami kebotakan dan juga mengalami perubahan pada warna kulit. Dan juga pada sosial ataupun psikologis itu penurunan pada tingkat kognitif, yaitu pengetahuan. Sedangkan sosial itu terjadi penurunan pada tahap yang namanya itu untuk sosial, yaitu cenderung lebih banyak berdiam di rumah pada lansia. Baik. Adapun perubahan yang pertama itu di bagian fisik. Yang pertama ialah organ-organ tubuh mulai melemah. Yang dimana seorang lansia yang usia 60 tahun ke atas, dia mulai mengalami yang namanya penurunan organ tubuh seperti jantung, paru-paru dan ginjal karena rentan terhadap penyakit. Yang kedua adalah mengalami yang namanya perubahan warna kulit. Berubah warna kulit, yang awalnya kulitnya warna hitam atau putih jadi lebih mengkeriput karena faktor usia tadi. Terus yang ketiga adalah perubahan yang namanya itu berat badan. Yang dimana lansia yang umur 60 tahun ke atas itu pasti yang mengalami yang namanya penurunan berat badan karena faktor usia tadi. Terus yang kedua adalah perubahan psikologis, yang dimana seorang lansia itu cenderung merasa kecemasan. Ini diakibatkan oleh lingkungan ataupun penyakit bawaan yang dimana membawa timbul yang namanya kecemasan. Terus yang kedua itu adalah muncul yang namanya itu tingkat ibadah yang meningkat. Yang dimana seorang lansia itu biasanya dia ketika sudah lansia maka lebih meningkatkan yang namanya tingkat spiritual karena dalam Islam sendiri manusia itu paling kuat hidup 60 tahun ke atas, 60 tahun, 63 tahun. Maka itu lansia itu biasanya lebih menguatkan tingkat ibadahnya. Terus yang ketiga adalah perubahan sosial. Nah, sosial ini menarik karena di sosial ini lansia kadang lebih tertutup ataupun lebih terbuka. Maksudnya itu seperti ini. Ada seorang lansia yang sudah pensiun kerja misalnya. Ketika rutin sebagian itu masuk kantor, ketika sudah pensiun maka itu tidak akan ada lagi. Maka dia akan lebih aktif di sosial dengan cara berkumpul dengan orang-orang sebaya di kampung tersebut. Nah, ini yang bersosial tadi. Ataupun ada yang lebih tertutup, yang dimana lebih aktif di rumah, bermain dengan cucu. Itu biasa terjadi. Nah, berikutnya itu bagaimana cara untuk mengatasi ataupun memahami lansia. Yang pertama adalah lansia itu kan tadi sudah lanjut usia, yang dimana mengalami perubahan secara psikologis dari kecemasan dan juga pikir. Kita sebagai anak tadi, maka kita harus bisa memberikan namanya kenyamanan pada lansia tadi. Kenapa? Karena lansia tadi akan berbalik lagi kepada anak-anak, yang dimana kita lah sebagai anak tadi harus wajib menggantikan peran dia tersebut. Itulah perkembangan lansia tadi. Lalu
Bagaimana cara menjaga kesehatan pada lansia untuk menjaga kelangsungan hidupnya? Yang pertama ialah lansia harus yang namanya itu berolahraga. Yang dimana fungsi dari olahraga ini adalah untuk meningkatkan ataupun untuk memperkuat daya tahan tubuh, untuk memperkuat organ-organ tubuh yang sudah melemah, untuk menjaga kembali. Yang kedua itu adalah bersosial. Yang dimana seorang lansia itu harus yang namanya itu bersosial, tidak hanya berdiam diri di rumah. Contoh saya ambil seperti gambar ayah saya. Ayah saya merupakan seorang bapak yang sudah berusia 62 tahun. Nah, itu kalau kita lihat secara umur, bapak saya itu sudah sudah mengalami namanya lansia. Tapi bapak saya itu memang saya sebagai anak melihat perubahan-perubahannya. Seperti fisik ayah saya itu sudah mulai menurun. Dan dulu ayah saya waktu masih muda itu tinggi besar, namun setelah dia sudah mulai lansia itu turun berat badannya. Itu bukan karena sakit, tapi memang turun secara perlahan. Yang kedua adalah di bagian psikologis. Nah, ayah saya ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Saya sendiri sebagai anak itu merasakan. Yang dimana ayah saya ini lebih sering marah-marah secara psikologis karena dia menganggap kami ini sok tahu daripada dia. Nah, jadi ayah saya ini mengalami perubahan psikologis. Yang dimana waktu saya masih kecil itu ayah saya itu tidak marah-marah, tapi setelah dia sudah mulai lansia dia mulai marah-marah. Tapi saya sebenarnya tidak apa-apa karena saya rasa itu memang perubahan psikologis. Karena mungkin ya saya juga ada memiliki penyakit darah tinggi, jadi bawaannya marah terus. Terus yang ketiga, ayah saya lebih aktif sosial. Yang dimana lebih aktif sosial untuk berkumpul dengan teman-teman sebaya-sebaya di kampung. Itu saya rasa bagus. Kenapa? Dengan berkumpulnya bagi ayah saya sama kawan-kawan di kampung itu meningkatkan imunnya naik lagi dan juga membangkitkan kembali marwah dia seorang laki-laki. Tapi kalau ayah saya yang berdiam di rumah, saya rasa itu tidak baik karena apa? Itu akan menimbulkan stres. Jadi ketika dia berkumpul dengan kawan-kawan dan bersosial itu, saya rasa itu akan lebih fresh, lebih enak berpola pikir ya. Nah, ini ada contoh foto ayah saya di atas sini. Nah, ini ada foto di sini. Baik, jadi itulah pembahasan saya tentang lansia. Yang lansia ini bukan satu penyakit, tapi dia adalah proses ataupun definisi dari proses penuaan terakhir kepada manusia. Yang dimana manusia ini mengalami perubahan dari fisik, sosial dan juga psikologi. Itu lansia tadi, contoh tadi seperti yang saya tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita jangan menganggap bahwa lansia ini merupakan sebuah penyakit. Tidak. Lansia ini bukan sebuah penyakit, tapi lansia ini adalah sebuah proses ataupun definisi dari akhir proses dari peradaban manusia ataupun penuaan pada manusia. Nah, baik tadi. Jadi kawan-kawan semua yang menonton video saya ini mungkin ada tambahan boleh tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Kalau benar dari saya, kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.